Shalom, saudara sebangsa dan setanah air. Saat ini saya akan menyampaikan surat terbuka untuk Tuan Rijik. Kita tahu bersama, Tuan Rijik ini banyak kasusnya. Kalau saya lihat di media sosial dari beberapa tahun yang lalu, maka kurang lebih ada 14 kasus yang dituduhkan kepadanya. Kasus-kasus itu sepintas bisa kita dengar di YouTube atau kita lihat di YouTube ini. Saudara bisa lihat di sini. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agha Siraj, ketua umum PBNU, sudah dia gedek sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Goblok. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan dan kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. PBB perserikatan pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip. Ya, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini ada di YouTube atas nama Firza Husain. Saudara-saudara, saya tidak membahas tentang hinaan-hinaan semuanya pada malam hari ini. Tapi saya mau bahas yang berkaitan dengan agama Kristen, iman yang saya yakini, yang saya percayai, di mana Yesus Kristus itu adalah Tuhan saya yang dihina sedemikian rupa oleh Rizik. Dan saya ingin menyampaikan satu surat terbuka kepada Tuan Rizik supaya Tuan Rizik mendengar ini, dan kalau mau bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, itu urusan Anda. Salam Tuan Rijik. Maaf bila saya salah menyebut nama Tuan. Dan mohon maaf pula, saya tidak menyebut Anda Habib di depan nama Tuan. Sebab saya seorang padri. Padri itu adalah rohaniwan Kristen. Saya seorang padri yang tidak paham arti kata tersebut. Saya
langsung saja Tuhan risik. Karena Tuhan juga orangnya suka belak-belakan. Kalau cuap-cuap bahkan cukup kasar dan suka memaki-maki kalau berbicara kepada siapapun yang Tuhan benci. Bahkan Gus Dur saja, Anda bisa mengatakan dia bukan saja buta mata, tapi buta hati. Untung saja Anda tidak dipersekusi oleh orang-orang yang mengasihi dan mencintai Gus Dur. Untung saja Banser dan Ansor serta keluarga besar NU tidak beringas datangi Tuhan dan menggantung Tuhan di Tugu Monas. Saya bangga karena mereka penganut Islam Nusantara yang menjadi rahmat bagi semesta Indonesia sampai hari ini. Mereka beragama Islam yang rahmatan lil alamin. Saya mau segarkan kembali memori otak Tuhan ketika Tuhan menghina Tuhan dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Kalau Tuhan lupa hinaan Tuhan tersebut, Tuhan baru dengar tadi. Saya sudah memperlihatkannya tadi. Saya memperingatkan Tuhan yang sudah begitu nekat menghina Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi umat Kristen. Beliau begitu dihormati oleh umat Muslim di seluruh dunia karena beliau dicatat dan disanjung di dalam kitab suci agama Islam. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi yang saya tahu, yang saya pernah baca, Yesus itu dicatat cukup banyak di dalam kitab suci Anda. Al-Quran begitu menghormati Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Karena itu Tuhan tidak sepantasnya menghina Yesus Kristus dengan begitu rendahnya. Kok sikap Tuhan tidak sebangun dengan kitab suci yang begitu menaruh hormat pada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Maaf Tuhan, hanya kedunguan Tuhan saja yang tidak mengerti tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Sehingga Tuhan merasa pantas untuk menghina dia. Tuhan terlihat begitu polos tatkala menyebut Yesus sebagai anak Allah dalam pengertian biologis. Saya beritahu Tuhan sekarang, anak Allah itu dalam pengertian teologis, paham? Tuhan cari sendiri apa arti teologisnya. Kalau Tuhan mau tahu siapa dia. Bila Tuhan masih bingung, saya beri pertanyaan sederhana saja pada Tuhan. Supaya mesin otak Tuhan bisa berputar bagus dan tidak gagal paham pada doktrin anak Allah ini. Kenapa ada yang disebut anak kunci, anak tangga, anak cobekan? Kalau dulu di zaman orang tua kita ada yang namanya anak batu tulis yang berfungsi sebagai pensilnya. Kapan kunci, tangga, batu, cobekan, dan batu tulis itu menikah lalu bersanggama dengan siapa sehingga lahirlah anak kunci, lahir anak tangga, lahir anak cobekan, lahir anak batu tulis itu? Siapa bidannya yang membantu persalinan anak-anak ini? Saya pikir Tuhan seharusnya mulai siuman dengan pertanyaan sederhana saya tadi. Kalau memang mesin logika Tuhan masih normal, Tuhan nampak pongah sekali memahami Yesus sebagai anak Allah dalam pengertian biologis. Ini kebiasaan orang yang tidak pernah mau belajar serius, sehingga jadi manusia picik dan sempit otak dan hatinya. Apa yang berbeda dengan logika Tuhan? Serta-merta Tuhan haramkan dan caci maki. Saya tidak heran
Mengapa sampai Tuhan tanpa rasa hormat merendahkan Yesus Kristus, pribadi dan karyanya yang begitu agung dan mulia? Tuhan harus tahu, manusia berdosa tidak perlu agama. Agama tidak perlu dibangga-banggakan. Agama hanya seperangkat konsep yang tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Yang diperlukan oleh manusia berdosa adalah juru selamat, bukan guru selamat. Bukan. Tuhan kalau berkeinginan masuk surga, terimalah Yesus sebagai juru selamat Tuhan. Sebab yang pantas jadi juru selamat hanyalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang memakai tubuh manusia supaya dia dapat menghapus dosa-dosa dan menanggung akibat dosa manusia, yaitu maut. Yesus ketika berada di bumi ini memproklamirkan dan mendeklarasikan diri, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Tuhan harus tahu, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sekarang saya mau beri tahu Tuhan. Tuhan sebenarnya adalah manusia minder dan penakut. Barangkali Tuhan jadi pemberani karena merasa diri didukung massa dan orang-orang yang punya syahwat kepentingan tertentu di negeri ini. Bahkan mungkin kepentingan asing untuk menghancurkan NKRI. Saya pastikan Tuhan bukan seorang pemberani. Seorang pemberani adalah orang yang berbicara apa yang benar meskipun dia hanya seorang diri tanpa dukungan massa 7 juta orang. Saya menyampaikan surat terbuka ini tidak karena didukung oleh umat Kristus Indonesia atau umat Kristus seluruh dunia yang jumlahnya miliaran manusia. Saya menyampaikan ini atas nama saya sendiri. Catat, Padri Hans. Saya hanyalah debu, ulat, dan cacing yang tidak berguna. Saya bukan pemberani, tapi Tuhan harus tahu, saya juga bukan manusia penakut. Saya hanyalah seorang padri yang sederhana, yang mau mengimani dan mengamini ajaran Yesus Kristus, Tuhan saya yang Tuhan hina itu, yang telah mengajarkan saya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Yesus Kristus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Tuhan, saya yakin Tuhan tak akan berani garang-garang dan ganas-ganas kalau Tuhan hidup di Amerika atau di Tiongkok atau di Eropa. Bahkan di Arab Saudi, Tuhan pun melempem selama di sana, bukan? Semua orang bisa jadi pemberani kalau dia sadar dirinya dikelilingi oleh para pengikutnya yang banyak dan ada suplai dana yang banyak. Namun saya mau beritahu Tuhan bahwa hinaan dan olok-olokan Tuhan pada Yesus Kristus sama sekali tidak mengurangi keilahian Yesus Kristus. Dia tetap sebagai penguasa surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Dia raja di atas segala raja. Dan dia adalah hakim maha adil yang pasti akan datang kedua kalinya untuk menghakimi seluruh manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah di dalam liang lahat. Oh ya Tuhan, jangan salah duga. Umat Kristus Indonesia selama ini diam dengan hinaan Tuhan pada Yesus Kristus junjungan kami. Itu bukan karena umat Kristus adalah orang-orang penakut. Umat Kristus Indonesia masih sama seperti Tuhan. Makanannya adalah nasi, singkong, ubi, jagung.
Kalau Tuhan makan besi dan lauk pauknya beling, mungkin umat Kristus mungkin takut pada Tuhan. Selama ini kalau umat Kristus Indonesia diam terhadap hinaan Tuhan itu semata-mata karena kami mau taat pada ajaran junjungan tertinggi kami, Yesus Kristus. Dia mengajarkan kami, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 43-45. Betapa indahnya ajaran Kristus itu, Tuhan. Dia bahkan mengajarkan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Roma 12 ayat 20. Apakah Tuhan tidak terkagum-kagum dengan ajaran Kristus yang sangat menakjubkan ini? Tuhan harus tahu ajaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Tidak ada taranya di muka bumi ini. Dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun Tuhan Yesus yang Tuhan hina itu mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37-40. Tuhan, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya mau beri saran pada Tuhan sebagai sesama manusia. Tolong segera cabut hinaan Tuhan itu terhadap Yesus Kristus. Dan lekas-lekas sujud tersungkur di bawah kaki Yesus Kristus. Minta ampun dan bertobatlah. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sekarang waktunya. Jangan tunda. Jangan berkeras hati. Yesus masih menunggu Tuhan. Yesus sangat mengasihi Tuhan. Tetapi jika Tuhan merasa Tuhan adalah sosok terhebat dan paling benar, tidak pernah salah, orang suci, saya harus ingatkan Tuhan dengan satu peristiwa sejarah yang tercatat di dalam Alkitab. Semoga Tuhan mau belajar dari kisah binasanya Raja Herodes. Ribuan tahun yang lampau. Raja yang sangat angkuh dan dungu ini binasa mengerikan karena ia lupa diri. Dia meninggikan diri karena dipuja-puji oleh manusia malang yang kebablasan. Merasa diri paling hebat di muka bumi ini. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 21-23 dijelaskan kisah tragis Herodes ini. Pada satu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Yesus Kristus tidak perlu turun tangan langsung untuk membinasakan para lawannya. Dia bisa saja memerintahkan malaikatnya untuk melakukan pembinasaan. Simak pernyataan Yesus Kristus kepada Petrus, seorang muridnya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius 26 ayat 52-53. Saya perlu beritahu Tuhan,
Satu malaikat saja bisa menewaskan 185.000 orang sekaligus. Apalagi kalau ada 12 pasukan malaikat. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 35 dijelaskan pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saya berdoa supaya Tuhan Rizik tidak mengalami seperti yang Raja Herodes alami. Dan seperti yang dialami orang-orang Asyur. Begitu juga dengan Tuan Somat, Tuan Waloni, Tuan Sanihu Munir, dan Menahem Ali, dan tuan-tuan lainnya yang suka menghina Kristus dan kekristenan. Tapi ingatlah, Tuhan sudah menghina Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati itu. Juga dengan tuan-tuan lainnya. Tapi tuan dan tuan-tuan itu sampai hari ini tidak pernah sadar dan mau berhenti dari menghina Yesus Kristus, Sang Penguasa surga dan bumi, dan yang terkemuka di dunia dan di akhirat, yang dicatat di dalam kitab suci Tuhan. Bersiap-siap Tuhan, dan para penghina lainnya sebagai laki-laki yang hebat, yang harus memberikan pertanggungjawaban atas penghinaan di hadapan Tuhan Yesus Kristus.